Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian sehat, selalu lindungan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perkenalkan Rizky Faris. Saya akan memberikan penjelasan pada kali ini, yaitu cara membuat kelas di Google Classroom nih, bagi teman-teman yang nggak tahu atau belum paham tentang bagaimana sih pembuatan untuk di Classroom itu membuat kelasnya. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Kita mulai aja. Untuk yang pertama, ini tampilan yang kita bisa lihat untuk di pembuatan cara Google Classroom-nya. Nah, kita mulai dari yang tanda plus di sini ya. Tanda plus di sini kita klik. Nah, di sini nanti ada dua pilihan. Di sini ada join class sama create class. Seperti itu. Nah, kita pilih yang create class. Nah, kalau untuk ini kita centang aja. Terus continue. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih, teman-teman semuanya. Jadi di create class itu ada list name, ada section, ada subject sama room-nya. Ya, nah kita isi nih. Nah, untuk nih class name-nya kita isi nama, misalnya PPKN. Sini saya kasih kelas ya, kalian nama kelasnya. Kelas misalnya 91. Tuh, kelas 9. Terus untuk section di sini saya kasih taruh nama saya ya, Rizky Faris. Baik, kita isi. Subjeknya itu ini mata pelajaran yang mau dipelajari, misalnya belajar tentang apa sih, demokrasi. Terus demokrasi. Demokrasi ya. Nah, roomnya ini kelas 1 ya, seperti itu. Jadi ini buat teman-teman bisa diperhatiin ya. Jadi untuk class name-nya saya namakan PPKN kelas 91, sectionnya di sini nama saya, dan subjeknya kita mata pelajarannya demokrasi dan kelas 91 untuk room, ruangan ya. Gitu, oke. Kalau udah selesai, kita create di sini. Tunggu dulu. Jaringannya yang protes. Sudah tampil nih tuh PPKN kelas 91. Nah, ini ada nama saya. Nah, untuk kelas kodenya nanti ada di sini. Nah, ini untuk kode kelasnya nanti bisa kita share ke grup yang nantinya kalau misalnya kita bikin grup WhatsApp atau misalnya grup dimanapun, nanti contoh di grup WhatsApp ya, saya share nanti ini di copy, atau kalau misalnya kita copy kita share di grup kelas WhatsApp. Nah, nanti di situ dalam grup itu anak-anak bisa join langsung grup di kelas yang kita udah buat di sini. Itu ya, lanjut. Nanti kita ke class work ya, sini. Kita class work. Nah, di sini ada tampilannya. Kita klik aja. Nah, di sini tampilan semuanya ada statement, quiz, ada question, material. Nah, kita karena mau bikin materian untuk tugas anak-anak seperti apa sih, kita pilihnya nih untuk tugas anak-anak, nanti bakal kita kirim ke classroom-nya. Di sini kita pilih material.
Nah, tertulis di sini materinya ya. Oke, mau kreasi. Maaf. Demokrasi. Nah, cukup. Kita add di sini. Nah, ini kita add itu cari nih. Kita kalau udah buat di, misalnya nih saya udah bikin di PPT-nya, misalnya materinya itu berupa PPT ya. Tuh, kita cari di sini file. Nah, kita udah simpan di komputer kita atau di laptop masing-masing. Kita pilih file. Kita tunggu aja. Nah, ini browse. Kita cari. Nah, ini karena saya nyimpannya di flash disk. Oh, ini udah di flash disk. Kita cari materi kita. Maaf, mana nih? Nah, ini materinya yang bakal saya upload ke Google Classroom ya, untuk tugas untuk anak-anaknya. Jadi contoh ini saya kirim ke materinya ke Google Classroom. Kita open aja. Nah, sudah kan? Sudah tertera di sini. Untuk tugasnya berupa PowerPoint ya, atau PPT yang udah kita share ke sini, sudah kita buat dengan temanya. Kita sini demokrasi ya. Kalau sudah, kita lari ke post ya, kita lari ke post aja nih. Nah, di sini udah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman udah upload tadi, udah di sini ya, udah otomatis udah ada di sini. Nanti anak-anak bisa kalian sebar link yang tadi, terus nanti bisa masuk di kelasnya. Kalau kalian mau nambah materi ataupun file yang mau tampilin lagi untuk tugas lagi, kalian bisa edit lagi di sini. Itu caranya gimana sih? Ya sama seperti yang tadi juga, yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa membuat classroom, semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan dengan mudah ya, karena di classroom ini sangat mudah sekali untuk bikin kelas. Tuh. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat membuat Google Classroom dengan pelajaran yang kalian akan buat di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua anak-anak. Semoga pada sehat semua. Di masa pandemi kayak gini, kita belajar di Zoom ya, yang kemarin saya sudah buat tugas ke kalian semuanya di Classroom. Itu tugas-tugas dan materi. Ini kira-kira nih udah pada baca belum materinya yang saya sudah kasih tugas ke kalian nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, kalau sudah ya bagus. Nanti saya tanya ya, karena kita belajar tentang flip learning ya, belajar terbalik. Biasanya kan kalau di sekolah itu nih kita pakai cara-cara lain seperti kalian
dikasih tugas sama guru, terus mengerjakannya di rumah. Nah, kalau flipped learning itu kalian dikasih tugas dari rumah, nah mengerjakan tugasnya di sekolah. Nah, untuk pembahasan tugas yang nanti akan saya tanyakan di Zoom ini pada malam hari ini, nanti saya mau tahu kalian belajar atau tidak, kalian baca atau tidak materinya. Itu nanti dari tentang demokrasi ya, yang kalian sudah baca. Nanti saya akan coba bagaimana kalian bisa mengerjakan tugasnya. Kalau nanti saya bimbing dengan baik seperti itu. Ya, kita mulai saja untuk materi tentang demokrasi ya, yang kemarin sudah saya share. Ya, sebelum itu, karena kita fitur nih, saya ingin menanyakan dulu nih pada adik-adik semuanya. Ya, nanti di sini kan ada hadir, ada Alvin, ada Noviar, Dandi ya. Oke, saya mau tanya, kita mulai aja ya. Kita tanya untuk yang pertama, itu kan pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Nah, nanti mungkin untuk poin yang pertama saya tanyakan untuk adik apa nih kira-kira ya? Noviar. Ya, untuk Noviar tolong dijawab ya. Yang mungkin kemarin sudah kasih tugas kamu suruh baca materi-materinya, karena di pertanyaan itu kamu nggak akan bisa tahu jawab kalau nggak baca materi. Untuk Noviar, siap belum nih? Noviar mana ya, tidur apa? Iya Pak. Ya, Noviar tolong dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, coba Noviar, apa yang Noviar ketahui tentang demokrasi? Coba tolong dijawab Noviar ya. Iya Pak, saya akan coba menjawab. Ini pengertiannya Pak. Ya, yang sesuai dengan materi ya. Demokrasi secara umum sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambil keputusan. Keputusan itu akan berdampak bagi seluruh rakyat. Artinya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi di sini itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Pak. Itu kesimpulan dari demokrasi. Oke, berarti Pierre udah baca nih, jawabnya lumayan lengkap ya, sesuai dengan materi yang kemarin saya sudah berikan. Ya, terima kasih Iya, Pak atas jawabannya. Iya Pak, sama-sama. Saya masih ingat Pak. Bagus, masih belajar. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, ya kan tadi sudah disampaikan sama Noviar, sudah dijawab. Nah, untuk demokrasi itu memang ya udah saya jelaskan untuk tentang demokrasinya ya. Nah, tadi kan Noviar sudah bilang dari rakyat untuk rakyat. Memang dalam sistem pemerintahan kita ini ya semua ya seperti presiden, seperti misalnya DPR, seperti TNI, polisi, dan lain-lain itu yang punya jabatan di negara ini ya semua dari rakyat ya. Makanya yang dibilang dalam demokrasi itu ya benar ya, dari rakyat untuk rakyat ya, karena pemimpin tertinggi itu atau demokrasi tertinggi itu ya dari rakyat, semua dari keputusan dari rakyat. Nah, nanti materi yang seperti itu nanti akan saya jelaskan di materi setelah nanti saya pengen tahu jawaban-jawaban dari kalian. Nah, oke, untuk lanjut saja
untuk pertanyaan yang kedua, di poin yang kedua, yaitu sebutkan ciri-ciri demokrasi. Ya, saya pengen tahu Adinda Dandi Firmansyah, ya, Dandi Firmansyah, tolong dijawab ya. Saya pengen tahu kamu baca materi atau enggak. Coba disebutkan ciri-ciri demokrasinya, Adinda Dandi Firmansyah. Tidur kali. Ya, hadir Pak. Jadi pertanyaan yang kedua itu ciri-ciri demokrasi. Yang saya pahamin dari materi yang Bapak sudah kirim di Google Classroom, ciri-ciri demokrasi itu yaitu salah satunya seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan itu ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Dan yang ketiga itu mempunyai perwakilan rakyat. Dan keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Belum lama juga kita udah melaksanakan atau menjalankan salah satu ciri-ciri demokrasi ya Pak ya. Tepatnya pada tanggal 9 Desember kemarin kita udah salah satu menyelenggarakan atau berpartisipasi atau mengikuti tentang pemilihan umum. Dan yang kelima itu terdapat sistem kepartaian. Jadi dari kelima ini adalah ciri-ciri dari demokrasi itu sendiri. Mungkin itu aja Pak jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau teman-teman ada yang ingin menambahkan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Adinda Dandi Firmansyah sudah menjawab. Ya, bagus, jawabannya cukup lengkap ya tentang ciri-ciri demokrasinya itu. Ya, saya kembali menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasinya itu ya. Nanti materi yang sudah saya terapkan ke kalian. Jadi dari salah satunya ciri-ciri demokrasi itu ya seperti misalnya menyelenggarakan pemilu ya. Menjalankan pemilu itu kan kemarin kita sudah melaksanakan. Nah, itu termasuk ciri-ciri demokrasi. Pemilu yang kemarin memilih pemimpin kalian di kotanya masing-masing. Ya, jadi mereka adalah rakyat gitu. Mereka adalah rakyat untuk maju dalam memimpin kekuasaan di kotanya. Makanya bagi adik-adik nantinya belajar yang benar, belajar berdemokrasi yang baik. Kalau nanti misalnya ya saya selalu mendoakan biar kalian nanti bisa memimpin kota maupun ya mudah-mudahan menjadi pemimpin negara ya. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Amin ya Allah, amin. Oke, baik, Adinda Dandi sudah menjelaskan atau sudah menjawab juga ya dari ciri-ciri demokrasinya dari 5 poin yang sudah dijelaskan, sudah dijawab. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, ini di sini saya akan minta pertanyaan ya, jawaban dari Adinda. Ini ada Alvin ya, Alvin, tolong dijawab untuk jenis-jenis demokrasi itu apa sih? Jenis-jenis Pak. Ya jenis-jenis ya, jenis-jenis. Jenis-jenisnya itu ada 7 Pak. Ada 7, coba sebutin. Iya, yang pertama itu demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Yang kedua itu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Yang ketiga itu demokrasi formal. Yang keempat demokrasi material. Yang kelima demokrasi campuran. Yang keenam demokrasi liberal. Yang ketujuh demokrasi rakyat untuk demokrasi monetar. Itu aja Pak. Itu ya, benar. Di Indonesia ada 7 ya, Alvin ya. Tuh, oke. Cukup lengkap. Berarti kalian memang belajar ya, Alvin. Saya akan menjelaskan kembali tentang jenis-jenis demokrasinya. Itu salah satunya demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya ya. Menyampaikan pendapat, bagaimana sih menyampaikan pendapat. Nah, itu kan demokrasi itu menyampaikan pendapat ya, menyampaikan pendapat.
caranya gimana sih kalau menyampaikan pendapat gitu. Karena kita di negara demokrasi, menganut demokrasi, jadi semua rakyat, jika misalnya negara membuat peraturan undang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak berdalih ke rakyat, nah itu rakyat punya hak untuk demokrasi. Dengan cara seperti apa sih? Kalau untuk sekarang kan gampang, mudah sekali untuk cara penyampaian ke pemerintah. Ya sekarang sudah ada media sosial, sudah bisa misalnya dengan berbagai cara ya, akun-akun resmi dari pemerintahan kayak gitu. Dan ada juga demokrasi itu ya seperti ya kita turun ke jalan atau berdemokrasi tentang menunjukkan aspirasi. Nah, untuk menunjukkan aspirasi seperti di jalan itu tidak sembarangan langsung demo aja, nggak bisa. Kita harus izin dulu. Itu ada SOP-nya ya. Gitu. Jadi secara ada prosedurnya Pak ya. Betul, apa Adinda dan Dini, harus ada prosedur ya. Jadi harus ada izin. Kalau nggak punya izin dari kita contohnya buat surat ya kan ke polisi gitu, ke polisi untuk turun ke jalan, minta dampingan, dan juga nantinya bisa berjalan dengan lancar untuk cara penyampaian demokrasinya itu. Seperti itu ya. Pak mau nanya Pak, kalau kita demo untuk kepala sekolah boleh nggak Pak? Untuk demo kepala sekolah, ya ini maksudnya bidangnya sekolah ya. Ya bisa juga, boleh, karena ya kita itu di negara itu kan sekolah itu kan di dalamnya itu kan ada sekolah itu negara itu punya pendidikan ya. Karena kita demokrasi, negara demokrasi itu boleh saja ya demo misalnya kepala sekolahnya mohon maaf tidak sesuai menjalankan tugasnya dengan prosedur. Contoh misalnya kayak ambil uang, korupsi Pak. Ya korupsi benar, misalnya contohnya korupsi lah ya, itu bisa disampaikan siapa sih atasan kepala sekolah itu gitu. Nah kita sebagai murid nggak langsung dong, langsung nggak bisa. Kita bisa adukan itu untuk ke misalnya prosedurnya wali kelas dulu. Nah nanti dari wali kelas itu bisa menyampaikan ke dewan guru yang lainnya gitu. Nanti ada prosedur itu, ada kurikulum, nanti bisa menyampaikan gitu. Nah nanti dalam proses itu penyampaian itu kabar itu bakal ke yayasan. Nah dari yayasan itu nanti bakal memberikan keputusan dan memberikan bukti-bukti saksian apa sih benar atau tidaknya gitu. Nanti kalau misalkan memang positif bersalah sesuai dengan bukti-bukti yang kuat, itu bisa diselesaikan dengan cara bijaknya dari yayasan. Seperti itu tuh adik Nokia ya. Oke, untuk tugas ya terima kasih. Ya sama-sama. Untuk tugas individunya terima kasih kalian sudah menjalankan dengan baik, menjawab dengan baik. Saya akan menjelaskan di materi ya. Saya akan menjelaskan kembali materi untuk di pelajaran PPKN ini di demokrasi ya. Langsung kita ke sini. Pengertian demokrasi di sini. Oke, pengertian demokrasi ini udah menjelaskan ya. Nah ini kalau untuk pengertian demokrasi ini kita ada dua ya, dari menurut bahasa dan pengertian secara umum ya. Nah ini menurut istilah demokrasi ya, menurut bahasa demos dan kratos. Sini. Nah. Ya, untuk menurut bahasa itu demos. Demos itu artinya apa sih? Rakyat. Dan kratos ya, berarti kekuatan. Jadi demokrasi itu artinya apa ya? Dengan kekuatan rakyat gitu, kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial. Apa aja sektornya itu sosial.
Selain sektor sosial ada ekonomi, budaya dan politik gitu. Nah, nanti sini ada pengertian demokrasi secara umum. Ya, saya jelaskan kembali, saya singkatkan aja. Maaf, balik lagi nih. Maaf ya, tunggu sebentar. Oke, pengertian demokrasi nih secara umumnya. Secara umumnya itu demokrasi, pemerintahan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Nilainya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya, memang dalam sistem kepemerintahan dari presiden sampai DPR itu memang dari rakyat juga. Nanti dari rakyat memilih atau untuk mengajukan memimpin dari suatu lembaga. Ya, jadi ya kekuasaan itu yang tertinggi ya memang dari rakyat gitu, dari rakyat untuk rakyat, dan nanti membuat kebijakan ya untuk rakyat gitu, bukan untuk kekuasaan atau bisa memperkaya diri sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Terus ini demokrasinya, kesimpulannya ya benar tadi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi sebuah keputusan dari rakyat yang sudah memilih untuk menjadi pemimpin DPR maupun kepresidenan yang harus membuat kebijakan untuk rakyat ya, biar rakyatnya sejahtera, biar rakyatnya cerdas untuk memajukan sistem demokrasi di Indonesia. Gitu. Lanjut. Nah, ini untuk ciri-ciri demokrasinya ya, ciri-ciri demokrasi. Tadi ini salah satu dari pertanyaan yang saya kasih tugas ke kalian, yaitu ciri-ciri demokrasinya. Ya, ciri-ciri demokrasi. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terus yang kedua menerapkan ciri konstitusional. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira nih? Ada yang mau jawab nggak? Konstitusional itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Mohon penjelasannya. Baik, kalau seperti itu disiapkan buku catatannya, mungkin ini pelajaran tambahan. Ya, kalau konstitusional itu adalah peraturan undang-undang ya. Kalau bahasa singkatnya itu konstitusional itu adalah undang-undang ya, undang-undang yang dibuat untuk sistem hukum. Oke, baik. Siap. Pelan-pelan Pak ulangin. Ya. Saya lagi nyatet Pak. Ya. Oke. Konstitusional itu secara singkat adalah undang-undang. Nah, kalau disebut juga kalau model berarti undang-undang dasar. Itu acuan konstitusional kita dalam bernegara ya, atau undang-undang. Contoh misalnya undang-undang RKUHP itu yang kemarin banyak tentangan. Terus misalnya undang-undang untuk masalah demokrasi. Nah, ini demokrasi juga ada undang-undangnya, dilindungi dalam hukum ya. Jadi dalam tegasnya itu konstitusional adalah hukum yang sudah diatur dalam kepemerintahan untuk rakyat. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Ya, perwakilan rakyat itu ya DPR, perwakilan rakyat itu ya MPR yang sudah dipilih ya.
Gitu. Menyelenggarakan pemilihan umum yang tadi juga saya jelaskan, kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan umum ya, itu untuk perwakilan rakyat di poin 3 tadi begitu. Dan kelima, terdapat sistem kepartaian. Biasanya kalau menyelenggarakan pemilihan umum, rakyat yang ingin mengajukan sebagai misalnya calon wali kota gitu. Nah, nanti dari partai pengusungnya ada partai-partainya, misalnya ya seperti apa, Golkar, Demokrat, misalnya gitu. Ada juga yang caranya dia pakai independen juga. Tapi salah satunya sih kalau di Indonesia kebanyakan jalurnya banyak diusung dari partai-partai di Indonesia. Oke. Lanjut ya. Oke. Jenis-jenis dan prinsip demokrasi. Oke. Jenis-jenis demokrasi. Di sini ada 7 poin ya, yang tadi Adinda Alvin Januar. Oke. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. Ya, demokrasi perwakilan dengan sistem. Ini jenis-jenisnya nih. Demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi campuran, ya. Demokrasi campuran, demokrasi liberal. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan juga sama Alvin ya. Itu sudah jelas, tadi saya juga jelasin juga di sesi pertanyaan jawaban dari kalian. Oke. Dan terakhir, di sini kesimpulannya, ya, demokrasi itu merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya. Ya, dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara. Ya, jadi seperti itu yang kalian sudah lihat di tampilan ini. Jadi demokrasi itu sangat penting ya untuk kritik rakyat yang sudah naik ke dalam kepemerintahan. Ya, mungkin teman-teman sudah pada paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau paham, nanti pelajaran selanjutnya saya akan share lagi ke Google Classroom ya. Silakan nanti kalian bisa cek, nanti linknya saya kabarkan untuk H-1-nya. Kalau tidak untuk materi pelajaran demokrasi ini mungkin sampai sini saja ya. Mudah-mudahan teman-teman semua adik-adik ngerti dan paham dan terus belajar, jangan sampai bosan, tingkatkan nilai belajarnya, terus juga semangat untuk belajar terus biar jadi orang sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.